Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Firda Hermawan. Saya dari Tadris Umum Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang taksonomi Bloom. Nah, jadi taksonomi Bloom ini yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di sini jadi taksonomi Bloom ini adalah istilah bahasa gaul yang disebut dengan tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama ada pengertian taksonomi Bloom. Sini klasifikasi tujuan pembelajaran dan bertujuan untuk membantu guru merancang pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan berpikir dari dasar sampai kompleks. Nah, jadi yang dimaksud di sini bagaimana kita sebagai pendidik itu kita bertujuan untuk membantu siswa atau membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Jadi kita sebagai guru kita harus merancang bagaimana sekiranya kita dapat membentuk kemampuan pola pikir peserta didik tersebut agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas berpikirnya dan juga dapat memperluas kemampuan belajarnya baik dari tingkat dasar maupun tingkat kompleks. Selanjutnya yaitu ranah utama. Nah, ranah utama di sini ada 3. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, yang ketiga ada psikomotorik. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini pengetahuan dan proses berpikir. Nah, di mana kognitif ini kita mempunyai pengetahuan dan juga proses berpikir agar kita dapat memperluas pengetahuan baik juga berpikir kita. Selanjutnya yang kedua yaitu afektif. Nah, afektif ini yaitu sikap, nilai dan juga perasaan. Nah, di mana afektif ini kita lebih ke kayak diri pribadi kita, yaitu kayak seperti sikap, nilai dan juga perasaan, bagaimana kita tanggung jawab kita kepada orang lain maupun sikap kita kepada orang lain maupun sikap kita kepada peserta didik dan sebaliknya peserta didik kepada guru. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu psikomotorik. Nah, psikomotorik ini keterampilan fisik atau motorik. Nah, jadi psikomotorik ini bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan fisik kita dan juga motorik. Selanjutnya yaitu ranah kognitif. Nah, di sini ranah kognitif ini ada yang asli dan di sini saya akan mempresentasikan ranah kognitif ini yang sudah direvisi. Nah, di sini ranah kognitif yang telah direvisi yaitu remembering, yaitu mengingat. Di sini ada 6. Yang pertama remembering, yang kedua understanding, yang ketiga applying, yang keempat analyzing, yang keempat evaluating, yang keenam yaitu creating. Nah, yang pertama yaitu remembering. Nah, remembering ini yaitu mengingat. Jadi bagaimana kita guru ataupun peserta didik maupun siswa, jadi bagaimana kita dapat meningkatkan mengingat ini. Jadi jadi ranah kognitif ini sangat penting. Ini sangat terpengaruh. Jadi dari segi pengingat, terus yang kedua understanding memahami, terus applying menerapkan, terus analyzing menganalisis, terus evaluating mengevaluasi, terus yang terakhir creating mencipta. Nah, jadi di mana ranah kognitif yang ada 6 tersebut ini sangat penting dalam taksonomi Bloom ini, dalam tujuan pembelajaran tersebut.
Nah, jadi ranah kognitif yang 6 tersebut ini sangat penting dari segi bagaimana kita mengingat, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menerapkan terhadap siswa, terhadap peserta didik kita, bagaimana kita menganalisis semua materi tersebut. Jadi bagaimana kita mengevaluasi setelah pembelajaran yang sudah tercapai, bagaimana kita mencipta. Jadi ini sangat penting dalam taksonomi Bloom tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, taksonomi Bloom adalah alat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang beragam. Revisi 2001 menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan relevan. Jadi kesimpulannya, taksonomi Bloom ini bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita, dan juga bagaimana kita dapat menerapkan kualitas pembelajaran ini terhadap siswa maupun peserta didik kita. Jadi taksonomi Bloom ini sangat penting, begitu penting untuk pertumbuhan atau kualitas atau kemampuan peserta didik untuk pembelajaran tersebut. Nah, jadi ini taksonomi Bloom ini dapat membantu terhadap peserta didik untuk mencapai tujuannya. Tujuannya yaitu tujuan pembelajaran tersebut. Jadi agar stabil, agar tercapai apa yang kita tuju. Nah, jadi ini taksonomi Bloom ini begitu penting untuk peserta didik kita. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.